Sudarto Lembah Serayu mempersembahkan Tata Surya dan Galaksi. A. Sistem tata surya. Sistem tata surya merupakan gugusan benda langit terdiri matahari, 8 planet, planet kecil, asteroid, komet dan benda angkasa lainnya yang beredar mengelilingi matahari sebagai pusat tata surya. Satu. Matahari. Matahari merupakan pusat tata surya yang dapat memancarkan sinarnya sendiri. Jarak matahari ke bumi adalah 150 juta kilometer. A. Lapisan matahari. Lapisan tersebut terdiri atas sebagai berikut. 1. Korona, yaitu lapisan luar matahari yang merupakan kumpulan gas tipis dengan suhu kurang lebih 1 juta Kelvin. Lapisan korona berbentuk mahkota akan tampak jelas saat gerhana matahari total. 2. Kromosfer, yaitu lapisan yang bertindak sebagai atmosfer matahari mempunyai ketebalan 16.000 km dengan suhu 6.000 Kelvin sampai dengan 2.000 Kelvin. 3. Fotosfer, yaitu bagian permukaan matahari yang mengeluarkan cahaya sehingga mampu memancarkan cahaya ke segala penjuru dunia, memiliki suhu 6.000 Kelvin sampai dengan 16.000 Kelvin dengan tebal 500 km. Zona aktivitas fotosfer antara lain sebagai berikut. A. Zona radiasi, merupakan bagian fotosfer yang menyelimuti inti berperan sebagai pemancar energi yang terbentuk pada reaksi fusi dalam inti matahari. B. Zona konveksi, yaitu daerah terjadinya energi matahari ke lapisan kromosfer melalui proses konveksi. 4. Inti matahari, yaitu lapisan paling dalam yang merupakan pusat terjadinya reaksi fusi antara atom hidrogen dan helium. B. Aktivitas matahari. Aktivitas matahari, antara lain sebagai berikut. 1. Granulasi adalah gumpalan pada fotosfer matahari. Bagian ini merupakan bitnik panas akibat perbedaan suhu yang sangat drastis pada fotosfer. Suhu pada gumpalan ini diperkirakan 100 kali lipat dari suhu permukaan lainnya. 2. Bintik matahari, sunspot, yaitu daerah gelap pada fotosfer yang terbentuk karena suhu tersebut jauh lebih rendah dari suhu daerah sekitarnya. 2. Planet. Dalam sistem tata surya, matahari adalah bintang. Planet yang mengorbit pada matahari dalam sistem tata surya adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus dan Neptunus. Tiap planet memiliki orbit jarak terhadap matahari yang berbeda-beda. Setiap planet memiliki bentuk, massa jenis, periode revolusi dan periode rotasi yang berbeda. A. Merkurius. Merkurius merupakan planet terkecil dalam tata surya, terletak pada orbit yang berjarak 57,91 juta kilometer dari jarak matahari. Diameter rata-rata Merkurius mencapai kurang lebih 4.900 km. Merkurius berevolusi mengelilingi matahari dalam waktu 88 hari dan berotasi pada porosnya dalam waktu 58 hari 15 jam 30 menit. B. Venus. Venus merupakan planet menempati urutan kedua terdekat dari matahari. Jarak orbit Venus ke matahari berkisar 108 juta km dengan skala revolusi 225 hari. Ukuran diameter Venus lebih kecil dari Bumi, yaitu kira-kira 6.000 km. Venus dilapisi awan tebal tanpa uap air dan oksigen. Awan tebal inilah yang menyebabkan Venus memantulkan cahaya matahari dengan sangat terang hingga dijuluki sebagai bintang kejora. C. Bumi. Planet ketiga tata surya yang terdekat dengan matahari adalah Bumi. Jarak Bumi ke matahari kira-kira 150 juta kilometer. Jarak yang ideal menyebabkan planet Bumi hangat dan cukup ideal bagi berlangsungnya kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan.
Bumi beredar mengelilingi matahari dalam periode waktu 356,4 hari dan berotasi pada sumbunya dalam waktu 24 jam. Diameter bumi kira-kira 12.800 km dengan 70% permukaannya berupa lautan dan sisanya berupa daratan. Seluruh permukaan bumi dilapisi oleh atmosfer, yaitu lapisan gas yang disebut udara. Bumi memiliki sebuah satelit pengiring yang dinamakan bulan. D. Mars. Mars merupakan planet dengan jarak ke matahari lebih jauh dari bumi. Mars sering dijuluki sebagai planet merah karena memiliki permukaan yang berwarna kemerah-merahan akibat kandungan besi oksida yang sangat melimpah. Lingkungan Mars diperkirakan dapat digunakan sebagai tempat berlangsungnya kehidupan. Namun, kondisi suhu udara yang rendah dan lapisan atmosfer yang sangat tipis dengan sebagian besar udara terdiri atas karbon dioksida membuat kondisi ini kurang ideal bagi kehidupan manusia. Mars memiliki ukuran yang lebih kecil dari bumi dengan diameter rata-rata Mars 6.800 km dengan permukaan yang dipenuhi dengan gunung dan lembah. Mars mengorbit matahari dengan periode revolusi 687 hari dan periode rotasi 25 jam 62 menit. E. Jupiter. Jupiter merupakan planet terbesar di tata surya dengan diameter berkisar kira-kira 15.000 km dan massa 318 kali lebih besar dari massa bumi. Planet Jupiter memiliki diameter 11 kali bumi dan massa 2,5 kali dari total seluruh planet di tata surya, termasuk bumi. Planet ini memiliki 68 satelit yang selalu mengiringinya. Sebagian besar massa Jupiter tersusun dari gas hidrogen, bahkan seperempat massa Jupiter adalah gas helium. F. Saturnus. Saturnus merupakan planet terbesar kedua setelah Jupiter. Saturnus terkenal dengan sebutan planet bercincin dengan massa 95 kali massa bumi. Saturnus memiliki diameter rata-rata 116.000 km. Penampakan paling unik dari Saturnus adalah sistem cincin yang tidak dimiliki oleh planet manapun. Saturnus memiliki periode orbit 29,5 tahun dengan periode rotasi 10 jam 33 menit 38 sekon. Setidaknya Saturnus memiliki 82 satelit yang bukan termasuk pada sistem cincin Saturnus. Dua satelit paling besar, yaitu Titan yang besarnya 2 kali dari bulan dan Phoebe yang bergerak berlawanan arah dengan satelit lainnya. G. Uranus. Uranus merupakan planet yang paling dingin dalam sistem tata surya. Sinar matahari membutuhkan waktu 2 jam 40 menit untuk mencapai Uranus. Planet ini memiliki diameter 26.000 km. Suhu atmosfer Uranus mencapai negatif 224 derajat Celcius dengan komposisi helium, hidrogen, dan metana. H. Neptunus. Neptunus merupakan planet dengan atmosfer yang penuh dengan angin dan badai. Neptunus hampir mirip dengan Uranus, yaitu memiliki atmosfer yang terdiri atas helium, hidrogen, dan metana. Diameter Neptunus mencapai kira-kira 50.000 km dan mengorbit matahari pada jarak rata-rata berkisar 4,5 miliar kilometer. 3. Asteroid. Asteroid atau planet minor, planetoid, merupakan benda langit dengan bentuk tak teratur yang tersusun dari kumpulan debu dan es. A. Penampakan asteroid. Ukuran diameter yang bervariasi antara 2 km sampai dengan 750 km. Dimensi asteroid ada yang berbentuk bulat dan ada yang lonjong dengan permukaan yang sangat kasar dan tajam. B. Orbit asteroid. Asteroid yang mengorbit matahari dalam sistem tata surya sangat banyak, dengan jumlah terbanyak berada pada sabuk asteroid yang berada di antara garis edar Mars dan Jupiter.
Jumlah asteroid yang mengisi sabuk asteroid kira-kira 750.000. C. Klasifikasi asteroid. Berdasarkan komponen penyusun dan letak orbitnya, asteroid dikelompokkan menjadi 4, antara lain. 1. Asteroid jenis karbon, C, yaitu asteroid yang tersusun dari komponen tanah liat dan batuan silikat. Posisi asteroid jenis C umumnya tersebar di gugusan tata surya di luar sabuk utama asteroid. 2. Asteroid jenis Silicaceous, S, yaitu asteroid dari komponen unsur besi dan nikel yang mendominasi sabuk dalam. 3. Asteroid jenis metalik, M, yaitu asteroid dari komponen unsur besi dan nikel yang berwarna kemerah-merahan. 4. Asteroid jenis volcanik, V, yaitu asteroid dari komponen batuan basal dan batuan vulkanik, biasanya mendominasi sabuk luar. Contoh asteroid. 1. Siris adalah asteroid terbesar yang terletak pada sabuk utama asteroid di mana massa Siris mencapai kira-kira 9,45 kali 10 pangkat 20 kg, dengan diameter rata-rata kira-kira 950 km. 2. Pallas, yaitu asteroid terbesar kedua yang berada di sabuk utama asteroid. Massa Pallas kira-kira 2,11 kali 10 pangkat 20 kg, dengan diameter rata-ratanya mencapai kira-kira 545 km. 3. Vesta, yaitu asteroid terbesar ketiga yang berada di sabuk utama asteroid dengan massa Vesta kira-kira 2,59 kali 10 pangkat 20 kg, dan berdiameter kira-kira 525 km. 4. Hygiea, termasuk pada golongan asteroid besar yang terletak di sabuk asteroid utama dengan massa 8,67 kali 10 pangkat 19 kg dan diameternya 444 km. 5. Intramnia, dengan ukuran diameter kira-kira 332 km, dan massa kira-kira 3,5 kali 10 pangkat 19 kg. 6. Baptistina, yaitu salah satu asteroid yang berada pada gugusan asteroid termuda di sabuk utama. Salah satu keluarga Baptistina ini diduga pernah jatuh ke bumi 160 juta tahun yang lalu dan menghancurkan populasi dinosaurus. Sisa hantaman asteroid tersebut masih terkubur di semenanjung Yucatan dan Teluk Meksiko. 4. Meteor. Pada saat meteor memasuki atmosfer bumi maka akan terjadi gesekan yang luar biasa dengan udara sehingga meteor akan terbakar dan lenyap menjadi debu. 5. Komet. Komet atau yang sering disebut sebagai bintang berekor merupakan benda langit yang mengorbit pada matahari dengan garis orbit yang sangat lonjong. Ekor komet terbentuk karena serpihan kristal-kristal es rapuh yang terlepas dari badan komet. Kristal-kristal tersebut membentuk ekor yang selalu menjauhi matahari akibat tekanan angin matahari yang menguapkan partikel es tersebut. B. Sistem galaksi. Galaksi merupakan kumpulan bintang-bintang yang sangat banyak dan membentuk gugusan dengan pola tertentu di alam semesta. Pola gugusan bintang tersebut digolongkan menjadi 3, yaitu bentuk spiral, bentuk eliptis dan bentuk tidak beraturan, irregular. Jumlah galaksi yang ada di alam semesta bisa mencapai miliaran. 1. Bintang dan rasi bintang. Pernahkah kalian melihat bintang di malam hari? Bagi masyarakat di pedesaan dengan kondisi udara masih cenderung bersih sangat mudah menyaksikan gugusan bintang di langit. Benda berkelip yang berada di langit pada malam hari, tidak semuanya merupakan bintang. Beberapa di antaranya mungkin planet yang memantulkan cahaya ke bumi, seperti planet Venus yang dijuluki sebagai bintang kejora. A. Bintang. Bintang merupakan benda langit yang mengeluarkan cahayanya sendiri. Berdasarkan penjelasan tersebut, jelas bahwa tidak semua benda berkelip di langit saat malam hari adalah bintang.
Terbentuknya bintang merupakan proses menyatunya debu antariksa yang kaya akan hidrogen dan helium. Warna bintang bermacam-macam ditentukan oleh besarnya energi yang dihasilkan oleh aktivitas bintang. B. Rasi bintang, Constellation. Kelompok bintang yang membentuk konfigurasi khusus disebut sebagai rasi bintang. Beberapa rasi bintang letaknya selalu tetap sehingga sejak dulu digunakan oleh orang sebagai pedoman arah mata angin di waktu malam. Dua Galaksi Bima Sakti, Milky Way. Sistem tata surya merupakan bagian kecil dari gugusan bintang yang berjumlah 200 miliar hingga 400 miliar bintang penghuni galaksi Bima Sakti. Jumlah bintang dalam sistem galaksi diakini terus berubah karena beberapa bintang mengalami supernova dan lenyap. Terima kasih.